Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد إن أنيخ على صخرة استناخة atau kama qala alaihi salatu wassalam, sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, menghamparkan bumi tanpa memerlukan bulldozer, menurunkan air dari langit tanpa memerlukan tangki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, dari sebutir pasir sampai gunung yang tinggi Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari setetes air sampai lautan yang luas Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari semut yang kecil sampai Jibril yang besar Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan dalam menciptakan sesuatu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak berhajat kepada makhluk, tapi seluruh makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang mulia, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan, kejayaan manusia hanya dalam amal agama yang sempurna. Dan untuk mengamalkan agama yang sempurna diperlukan satu alat yang namanya iman. Dan untuk mendatangkan iman dalam diri kita diperlukan lagi satu teknik, satu cara yang disebut perjuangan, yang disebut usaha. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala hantarkan seluruh nabi-nabi, seluruh rasul untuk mengusahakan agama, mengusahakan iman, mengusahakan kalimat la ilaha illallah, mengusahakan keyakinan dalam hati manusia agar sempurna keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, selain Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Allahu khaliq ghairuhu makhluk, Allahu malik ghairuhu mamluk, Allahu razik ghairuhu marzuq. Dan untuk mendatangkan kejayaan, kebahagiaan manusia dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang terakhir, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah mengumumkan dirinya diutus sebagai penyempurna akhlak. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menjadi penyempurna kemuliaan akhlak. Maka hadirnya mulia, akhlak ini adalah puncak keindahan dalam Islam. Apa saja yang kita lakukan disertai dengan akhlak yang baik, maka di sini nampak bunga-bunga dan keharuman serta keindahan Islam. Termasuk dalam majelis hadir. Dalam majelis ini ada adab-adab, ada akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab dalam majelis ini berbeda dengan adab safar. Adab dalam majelis tegakkan pandangan, adab safar tundukkan pandangan. Adab mendengarkan pembicaraan agama, tegakkan pandangan. Adab mendengarkan pembicaraan dunia, tundukkan pandangan. Jangan terbalik hadirin. Kalau terbalik, maka dunia ini kacau. Maka boleh insyaallah kita sempurnakan lagi adab-adab kita. Harakah barakah, bergerak maju Pak, boleh sedikit rapat-rapat, 1 jengkal maju ke depan. Mari insyaallah, mari Pak, bismillah. Harakah barakah, kata Maulana Jamsid Pakistan, senantiasa sampaikan harakah barakah, maju bergerak maka ada keberkahan. 1 jengkal Pak, maju Pak, bismillah, bismillah, masya Allah, masya Allah. Kita sudah faham adab-adab majelis ini, tapi diperlukan lagi satu alat untuk mengamalkannya, namanya iman. Hadirin yang mulia, satu kepala keluarga, satu kepala lingkungan, satu kepala desa, satu kepala kecamatan, satu kepala daerah, satu kepala provinsi, satu kepala negara, itu semua menginginkan kesejahteraan, keamanan bagi warganya. Untuk datangnya kesejahteraan, Allah Subhanahu wa taala umumkan caranya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini, yakni makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan engkau dari kelaparan, memberi makan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kalian dari ketakutan, memberi keamanan. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah akan berikan kesejahteraan, Allah akan berikan keamanan, prosperity and security. Kesejahteraan, kebahagiaan. Dari mana ini dimulainya? Dari mengusahakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama kali dibangun apa saudara? Masjid. Bukan mall, bukan pasar, bukan sawah, ladang, bukan kantor, pabrik, tapi masjid. Nabi SAW membangun pertama kali itu masjid.
ini masjid, ini sholat, itu hubungannya dengan prosperity, dengan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala beritahukan alamat rizki di mana? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Alamat diberitahu. Sekarang bagaimana caranya untuk naik ke langit? Allah berikan tangga. Apa tangganya? Salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya, yakni alat untuk terbang ke langit bagi orang-orang beriman. Maka itu, kalau satu kampung ini rame-rame makmurkan masjid, maka satu kampung itu hidup akan sejahtera. Satu kota rame-rame makmurkan masjid, satu kota hidupnya akan sejahtera. Satu negeri makmurkan masjid, satu negeri hidupnya akan sejahtera. Orang-orang Indonesia sering ngatain orang Arab tuh bahlul. Sering ngatain apa? Bahlul. Bagaimana nggak dikatain bahlul? Lagi nyangkul. Tiba-tiba datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cangkul ditinggal. Lagi dagang, pembeli lagi antri, tiba-tiba Allahu Akbar, ditinggal itu pembeli. Toko ditutup. Kadang-kadang nggak ditutup, ditinggal begitu aja. Lagi ngantor, tiba-tiba terdengar azan, ditinggal itu kantor. Lagi main bola, ada azan, itu stadion ditinggalkan itu. Bukan hanya pemain, penonton juga hilang semua, tinggal wasit sendirian. Presiden Amerika datang, sudah salaman, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditinggal langsung Presiden Amerika. Tapi hadirin yang mulia, janji Allah wujud karena memuliakan panggilan Allah. Allah berikan kesejahteraan kepada mereka. Satu orang ulama di Lampung kami jumpa, dia katakan, coba buka jendela rumah kita di Indonesia. Kalau kita buka jendela rumah kita di Indonesia, akan nampak pemandangan ijo royo-royo, seger mata kita memandangnya. Kalau kita buka jendela rumah di Arab, kering kerontang, panas mata kita memandangnya, batu, pasir, debu. Tapi coba buka kulkas mereka, kulkasnya ijo royo-royo, ada buah anggur yang manis, pir, apel, buah-buahan segar ada semua. Coba kita buka kulkas kita, kering kerontang. Kadang-kadang sambal terasi pun sudah kering di dalam. Ini apa yang salah kira-kira? Rupanya terang salahnya sekarang. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini kesalahan. 1 juta masjid yang ada di negeri kita, semua orang lewat-lewat begitu aja. Atau orang sakit dinaikin ke ambulan, melewatin masjid.
Allah tanya kepada Jibril, padahal Allah Maha tahu. Jibril, mau kemana dia tuh? Mau ke rumah sakit Allah. Loh, buat apa? Buat berobat. Supaya apa? Ya supaya sembuh Allah. Loh, kenapa nggak singgah di rumahku? Apa dia tidak tahu kalau aku ini Maha Penyembuh? Orang hari ini menyangka rumah sakit menyembuhkan. Orang hari ini menyangka dokter menyembuhkan. Orang hari ini menyangka obat menyembuhkan. Dokter juga sakit. Kalau obat bisa menyembuhkan, orang kaya nggak ada yang sakit. Semua obat dari seluruh benua bisa dia beli kalau sakit. Ternyata obat tidak menyembuhkan. Ada satu orang dokter di Somalia, di Mogadishu. Saya bilang kepada dia, kamu enak ya jadi dokter. Loh, apa enaknya? Yang datang kepada saya orang yang mengerang kesakitan, orang yang merintih. Saya bilang, apa yang kamu kerjakan? Kamu cuma ngasih suntik, kamu cuma ngasih pil, Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Dia mikir sebentar, kemudian dia bilang, sah. Bener katanya. Dokter kerjanya apa nih? Maaf nih kalau ada dokter di sini, kerjanya ngasih suntik, ngasih pil, Allah yang sembuhkan, dia yang terima duit. Hari ini orang terpesona dengan tampilan-tampilan zahiriyah, terpesona dengan janji-janji dunia. Pagi-pagi matahari belum terbit, pakai baju yang rapi, pakai sepatu mengkilap, berlaru kencang melewati masjid. Allah tanya Jibril, padahal Allah Maha tahu, itu mau kemana Jibril? Ya mau pergi kerja ya Allah. Buat apa? Ya buat cari rezeki. Loh, kenapa nggak singgah di rumahku? Apa dia nggak tahu kalau aku ini Maha Pemberi rezeki? Tertipu manusia. Hadirin yang mulia, rezeki ini sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di muka bumi melainkan dalam jaminan Allah rizki. Dikatakan ada satu orang syekh, namanya Imam Jahidi. Dia membaca ayat ini, maka dia mau bikin eksperimen. Bagaimana caranya Allah menyampaikan rezeki saya ini? Maka dia masuk ke hutan, masuk ke dalam gua. Dalam gua dia ikat kakinya, dia ikat mulutnya, dia ikat tangannya. Kemudian dia katakan, saya tidak akan makan apa-apa sebelum makanan itu datang kepada saya dan masuk ke dalam mulut saya. Maka dia berbaring di dalam gua yang gelap. Tidak lama datang sepasang suami istri yang biasa ngirim sesajen-sesajen. Dia bawa makanan yang banyak, ditaruh di depan mulut gua. Maka dia buka mata sedikit, makanan sudah datang, perutnya pun sudah keroncongan. Ketika sepasang suami istri pergi, dia duduk, tapi dia ingat janjinya. Wah, tadi saya ngomong saya tidak akan makan sebelum makanan itu masuk sendiri ke dalam mulut saya. Ya udah, dibiarin saja. Nggak lama hujan datang. Tiba-tiba datang pemburu
Mereka masuk buru-buru ke dalam gua berteduh. Maka mereka menyenter, menyalakan obor, melihat sekeliling, kaget, kok ada manusia di sini terikat, mulutnya terikat, tangannya terikat, kakinya. Wih, kasihan ini. Dia lihat, ini ada makanan. Wah, hujan-hujan begini, dingin, lapar. Udahlah ini kita makan. Tapi temannya, hati-hati, jangan sampai makanan itu ada racun. Ah, udah kalau begitu ini kita kasih makan dulu, tes dulu sama orang yang diikat ini. Dibuka mulutnya. Siapa kamu? Nggak mau ngomong Imam Jahidi. Siapa kamu? Nggak mau ngomong. Makan ini. Nggak mau. Ambil. Nggak mau. Ya udah dipegang kepalanya, pegang dahunya, diambil pisau, dicungkil mulutnya, dimasukin onde-onde. Kemudian ketika onde-onde masuk dalam mulutnya, dia tertawa, wah. Loh, ternyata bisa bicara. Ada apa? Saudara saya ini Imam Jahidi. Saya membaca ayat bahwa tidak ada yang berjalan di muka bumi melainkan dalam jaminan Allah rizkinya. Saya berjanji tidak akan makan sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut saya. Dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan sepasang suami istri bawa makanan. Kemudian Allah kirimkan kamu lagi untuk memasukkan onde-onde itu ke dalam mulut saya. Subhanallah. Dalam perkara rizki tidak perlu kita ragu, sudah dalam jaminan Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, usaha kamu mencari rizki dibanding usaha rizki mencari kamu, kamu tidak ada apa-apanya. Mungkin beras dari Cianjur, ikannya mungkin dari Selat Sunda, ayamnya mungkin dari Sukabumi, garamnya mungkin dari Cina. Dalam satu piring, satu butir kurma, kalau kurma itu tertulis namanya Haji Akhyar, maka kurma itu tidak akan terbang ke Eropa, tidak akan terbang ke Australia, tidak terbang ke Amerika, walaupun kurma itu tumbuhnya di Madinah. Dia akan terbang ke Indonesia, dia akan terbang ke kebun jeruk. Hanya Haji Akhyar yang bisa makan kurma ini. Ada Haji Salman, tapi tidak bisa dia makan jatah yang sudah tertulis nama setiap orang. Sehingga dikatakan rizki tidak pernah salah mencari alamatnya, orang yang suka salah mencari rizkinya. Dalam perkara-perkara dunia ini hadirin, tidak ada janji Allah apa-apa. Tidak ada janji Allah orang yang dagang pasti untung. Gak ada. Orang yang tanam pasti tumbuh, tidak ada. Tumbuh lagi tidak pasti buah, buah lagi tidak pasti panen, panen lagi tidak pasti bisa dijual, dijual lagi tidak pasti untung, untung lagi tidak pasti menjadi rizki kita. Tidak ada janji Allah. Ada orang di Indonesia Timur, dia kepingin makan ikan besar, maka dia pergi mau menangkap ikan besar. Ternyata dia yang ditangkap ikan besar. Ada orang di Jawa Timur menggali tanah ingin mengeluarkan minyak, ternyata yang keluar lumpur. Gak ada janji Allah dalam perkara dunia. Dunia ini bayang-bayang. Bayang-bayang kalau kita berjalan ke arah dia, semakin kenceng juga dia berjalan. Kita berlari, dia juga lari. Kita naik motor, dia juga naik motor. Kita naik pesawat, dia juga naik pesawat. Ini bayang-bayang. Dunia ini bayang-bayang. Ada satu orang tukang kebun. Tiba-tiba datang seorang gadis yang cantik jelita. Pakaiannya mewah, perhiasannya mewah. Silahkan, silahkan, silahkan. Senang sekali. Tukang kebun langsung jatuh cinta. Timbul niat dalam hati untuk menikahi. Tapi namanya tukang kebun, dia punya bos, dia punya majikan, dia punya atasan. Lapor sama bos,
Bos, minta izin, apa? Saya mau menikah. Dengan siapa? Itu ada gadis di depan. Mana? Ayo. Bos melihat gadis, kata bosnya, ini nggak cocok untuk kamu ini. Kamu nggak kuat ngongkosin dia, cocoknya dengan aku, kata bosnya. Wah, akhirnya marah tukang kebun ini, bertengkar akhirnya. Akhirnya mereka sepakat, kita harus cari orang yang lebih berilmu. Kita datang ke rumah hakim. Datang ke rumah hakim. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Ini kami ada masalah. Diceritakan masalahnya. Mana anak gadisnya? Nih, diperlihatkan anak gadisnya. Kata hakim, wah, ini nggak cocok untuk kalian berdua, cocoknya dengan aku. Ini untuk menangani gadis cantik seperti ini memerlukan ilmu. Hah? Kamu ini gajinya nggak cukup, kamu ini ilmunya nggak cukup. Ini cocoknya dengan aku. Wah, bertiga bertengkar itu jadi. Akhirnya mereka sepakat harus datang ke gubernur. Mumpung gubernur baru dilantik. Jadi menguji ilmunya gubernur. Datang kantor gubernur, jumpa dengan gubernur. Ada apa? Tuan gubernur, kami ini ada masalah. Diceritakan masalahnya. Mana anak gadisnya? Dilihat. Wah, kata gubernur, ini nggak cocok untuk kalian bertiga ini, cocoknya dengan aku. Masya Allah. Akhirnya berempat bertengkar. Akhirnya kata gadis ini, terpaksa dia bicara, karena ini bisa tonjok-tonjokan empat orang ini. Diam. Saya akan berlari di depan. Itu ada lapangan di tepi hutan. Saya akan berlari di depan. Nanti tuan berempat kejar saya. Siapa yang berhasil menangkap saya, dialah menjadi suami saya. Baik. Semuanya berjejer. 1, 2, 3, semuanya berlari mengejar gadis ini. Begitu masuk hutan, hilang dia. Yang namanya bayang-bayang, kalau masuk di dalam hutan, hilang dia. Gadis ini dunia, gak ada apa-apa. Maka orang yang cerdas, kata Nabi Al-Qais, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, dia yang mengawal hawa nafsunya, kemudian beramal untuk akhirat, balik badan. Orang yang berjalan menuju matahari, maka bayang-bayang akan berjalan menuju dia. Orang yang berlari menuju matahari, maka bayang-bayang akan berlari mengejar dia. Hadirnya mengusahakan iman ini, itu kelihatannya bertentangan dengan aturan-aturan dunia. Anak ditinggal, istri ditinggal, kantor ditinggal, sawah ditinggal, ladang ditinggal. Ditungguin aja kadang-kadang tidak tumbuh, ditungguin aja kadang-kadang tidak untung. Ini malah ditinggal. Tapi inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Mengajak sahabat memakmurkan masjid, mengusahakan agama, karena janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal. Satu kampung kalau orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kita bisa membaca sejarah berkahnya usaha agama, hadirin. Nabi
mengusahakan kalimat la ilaha illallah selama 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, artinya 23 tahun, ditambah Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, jadi 25 tahun, ditambah Sayyidina Umar 10 tahun, jadi 35 tahun. Pak Cecep Firdaus menyampaikan di dalam istimewa di Surabaya, dalam 35 tahun sahabat mengusahakan agama, memakmurkan masjid, datang kekayaan dari Rom dan Parsi sebesar 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4 gram emas, 1 gram kira-kira 500.000 rupiah. Jadi 1 dinar sama dengan 2 juta. 2 juta kali 3 miliar sama dengan 6.000 triliun. 6.000 triliun kalau dibagi 124.000 jumlah sahabat, setiap 1 orang sahabat memiliki kekayaan sebesar 48 miliar rupiah. Enteng tuh sedekah 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Dalam 35 tahun mengusahakan agama, mengusahakan iman, memakmurkan masjid. Tidak ada orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Sampai orang-orang munafik saja sholat berjamaah. Nabi ngancem, kalau ada laki-laki sholat di rumahnya, aku akan panggil para pemuda, mengumpulkan kayu bakar, kemudian membakar rumah-rumah orang itu. Gak ada yang berani. Zaman Abu Bakar juga begitu. Gak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah di zaman Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengancam, di zaman Nabi dia bayar zakat unta dengan talinya. Sekarang di zaman Abu Bakar dia bayar zakat unta tidak dengan talinya. Aku akan perangi dia. Ayang kusuddin wa nahai, kata Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Umar sama. 1 orang tidak datang ke masjid, langsung ditanya oleh Sayyidina Umar, mana ini? Siapa namanya tuh? Sulaiman bin Abi Hasma. Mana Sulaiman? Nggak ada yang tahu. Orang subuh kemarin dia ada, zuhur dia ada, asar dia ada, maghrib dia ada, isya dia, subuh ini aja dia tidak ada. Tumben dia tidak ada. Kita kadang-kadang di masjid kita ada orang datang ke masjid, ada orang ngomong tumben datang ke masjid. Ya Allah, orang itu jadi kecewa dengan lisan kita yang nakal dan binal ini. Sahabat itu tumben tidak datang ke masjid. Kata Sayyidina Umar, saya sendiri akan datang. Coba, Sayyidina Umar itu bukan hanya imam masjid kedudukannya, bukan hanya ketua DKM, bukan ketua yayasan, bukan ketua RT, bukan ketua RW. Sayyidina Umar adalah Amirul Mukminin. Presiden ini presiden, bukan presiden 1 negara, presiden 2/3 dunia. Negara-negara yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin itu berada di bawah komando Sayyidina Umar. Mau mendatangi 1 warga yang tidak ke masjid. Kita doakan presiden kita mau mendatangi 1 warga yang tidak ke masjid. Doakan gubernur mau mendatangi 1 warga yang tidak ke masjid. Doakan bupati, camat, lurah, RW, RT mendatangi 1 warga yang tidak ke masjid. Insya Allah. Amin. Kalau ini dilakukan, insya Allah 1 juta masjid akan jadi makmur. Tapi kalau gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati, jangan harap akan datang kemakmuran. Jangan harap akan datang kesejahteraan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembah Rob daripada rumah ini.
Dia yang akan memberikan kesejahteraan, dia yang akan memberikan keamanan. Bersedia hadirin? 100% lelaki balik harus kita fikirkan agar seluruhnya sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Jangan ada satupun yang tertinggal. Maka setiap masjid harus punya data lelaki balik yang mendengar seruan azan dari masjidnya. Coba. Semua gereja punya data jemaahnya, semua sinagog punya data jemaahnya, semua pura punya data jemaahnya, semua tepekong punya data jemaahnya. Masjid kenapa tidak punya data jemaahnya? Nabi mengenali setiap wajah-wajah sahabat, setiap nama-nama sahabat, setiap anak-anak sahabat. Nabi kenal seluruhnya. Data-datanya lengkap. Ada satu orang memberikan hadiah baju kepada Rasulullah, baju anak kecil. Maka Nabi manggil satu orang sahabat, ini berikan kepada anakmu. Maka baju itu diberikan kepada anaknya, pas sampai ukuran badan anak-anak sahabat pun Nabi tahu. Kita ini tidak menggunakan waktu kita untuk mengusahakan masjid, mengusahakan agama. Habis waktu kita untuk ngejar-ngejar dunia. Hadirin yang mulia, hendaknya kita kembali kepada perjuangan. Rasulullah SAW mengancam, "Iza tabaya'tum bil'ina wa ahazdum aznabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanshi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila engkau sibuk dalam bisnis, sibuk mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dalam peternakan, sibuk ngurusin pertanian, engkau tinggalkan nisab, engkau tinggalkan 2,5 jam, engkau tinggalkan amal makomi, engkau tinggalkan amal intikoli, engkau tinggalkan perjuangan agama, sallallahu alaikum zulat, Allah akan hinakan kamu. Allah akan hinakan kamu sehina-hinanya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali dalam perjuangan agama. Ini ancaman Rasulullah. Diancam sama Satpol PP aja kita takut, hadirin. Diancam sama Hansip aja kita takut. Diancam sama Peltu saja kita takut. Ini diancam sama Rasulullah, masa tidak takut? Dan kenyataan, orang-orang yang tinggalkan perjuangan agama, walaupun hartanya numpuk-numpuk, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesejahteraan. Dan sudah menjadi sifat manusia. Memang manusia ini suka dagang, suka bisnis. Maka hadirnya mulia, Allah Subhanahu wa taala tawarkan untuk berbisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah tawarkan bisnis. Hai orang-orang beriman, mau nggak kamu bisnis? Mau nggak kamu tijarah? Semua orang-orang kaya itu mendapatkan keuntungan dari bisnis. Dia beli modalnya 1.000,
dia jual 1.200, dia dapat untung 200. Karena bertumpuk-tumpuk, untung terus, banyak untung, lama-lama jadi orang kaya. Sifat manusia suka kepada bisnis, maka Allah tawarkan bisnis. Bisnis apa? Bisnis iman, bisnis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bisnis yang orang hari ini tidak faham. Jangankan orang-orang awam yang belum dakwah, yang sudah dakwah saja tidak faham dengan bisnis iman ini. Sebuah produk yang sangat luar biasa, produk yang mudah dibawa kemana-mana. Produk iman nih bisa nggak dibawa ke Amerika? Bisa? Bisa nggak dibawa ke Amerika? Bisa. Bisa dibawa ke Eropa? Bisa. Bisa dibawa ke Afrika? Bisa. Iman nih bisa dibawa ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh. Bisa dibawa naik gunung, bisa dibawa turun ke lembah. Packagingnya itu mudah. Ciri umat akhir zaman ini sudah disampaikan kepada Musa alaihissalam. Ya Musa, inna li ummati Muhammadin narijalan yamshuna alal ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaa'uhum alayya kal jaza'al anbiya. Wahai Musa, nanti ada segolongan laki-laki dari kalangan Muhammad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berjalan di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang rendah, mempersaksikan manusia akan kalimat la ilaha illallah. Maka aku berikan pahala kepada mereka seperti pahala yang aku berikan kepada para nabi-nabi. Umat tidak paham nilai benda ini. Satu benda yang produknya luar biasa, cocok untuk semua orang, cocok ditawarin kepada siapa saja. Iman nih cocok untuk orang kulit putih, cocok untuk orang kulit hitam, cocok untuk orang mata sipit, cocok untuk mata belok, cocok untuk rambut lurus, cocok untuk rambut kribo. Ini iman ini. Kalau kita jualan lipstik misalnya, pemerah bibir itu, ini tidak cocok untuk Pak Jenggot. Hah? Kalau kita lihat ada Pak Jenggot pakai merah-merah di bibir, itu ngeri kita. Tapi iman cocok untuk Pak Jenggot, cocok untuk Bu Jenggot, yakni istrinya Pak Jenggot. Ini iman, produk yang luar biasa. Kalau kita jualan sepatu, ini nggak cocok untuk orang yang tidak punya kaki atau untuk orang yang lumpuh, nggak cocok tuh jualan sepatu kepada dia. Tapi iman ini cocok untuk orang yang punya kaki, cocok untuk orang yang tidak punya kaki. Ini produk macam mana ini? Yang namanya iman nih cocok untuk orang sehat, cocok untuk orang sakit. Iman ini cocok untuk orang muda, cocok untuk orang tua. Kalau kita jualan kacang, kalau ada orang tua sudah tidak punya gigi, ini kurang cocok jualan kacang sama orang tua yang tidak punya gigi. Tapi iman ini cocok untuk anak kecil dan cocok untuk orang yang sudah ompong. Ini produk yang luar biasa. Cocok untuk kaum laki-laki, cocok untuk perempuan. Saya ini orang Sunda, nggak cocok yang namanya iman untuk orang Sunda. Gimana? Orang Sunda protes nggak? Iman cocok untuk orang Sunda, cocok untuk orang Jawa. Iman cocok untuk orang Bugis, cocok untuk orang Batak. Iman cocok untuk orang Amerika, cocok untuk orang Eropa. Jadi kita menawarkan benda yang bernama iman ini merdeka mau kemana saja. Bahan bakunya itu tidak perlu khawatir kehabisan. Memandang ke langit bisa bahan baku iman, memandang ke gunung bahan baku iman, memandang ke laut bahan baku iman, memandang ke bumi bahan baku iman.
Dan suppliernya ini tidak meragukan. Kita kalau buat satu industri, kita harus buat cadangan supplier. Siapa tahu nanti dia kehabisan bahan baku, nanti industri saya nggak berjalan lagi. Supplier produk iman nih tidak meragukan sama sekali. Kekayaannya tidak terbatas. Hadirnya mulia, kita tidak kenal benda yang bernama iman ini, sehingga sambil mendengarkan pembicaraan iman, kita tundukkan pandangan. Kalau kita dengarkan ada seorang presiden menjanjikan, kalau kamu pergi bekerja di sebuah negara, di sana kamu akan dapat gaji 25 juta sebulan. Wah, syarat-syaratnya ini A, B, C, D. Itu didengarin betul syaratnya. A, B cocok nggak dengan saya? C cocok nggak dengan saya? B, matanya tidak berkedip sedikit pun untuk mendengarkan syarat-syaratnya. Tapi mendengarkan perbincangan agama, Masya Allah. Jangan dibalik hadirin. Jangan bawa adab safar di dalam majelis. Kita hidupkan amal-amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat dan keadaan. Ini jalan keselamatan kita. Nabi berjalan, tiba-tiba dia mendapati Sayyidina Umar sedang baca kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab suci juga, kitab yang diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Melihat Umar membaca kitab Taurat, itu wajah Rasulullah merah padam, marah Rasulullah. Abu Bakar melihat itu, disikutnya Umar, Rasulullah marah ngelihat kamu baca Taurat. Maka langsung Umar berdiri, maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah berjalan terus masuk masjid. Melihat wajah Rasulullah merah padam seperti itu, maka orang-orang Ansor melihat pasti ada kejadian luar biasa ini. Mereka langsung pulang, ambil pedang, ambil tombak, ambil busur, ambil panah, siap menerima takaza, panggilan, ajakan Rasulullah. Rasulullah berjalan terus masuk ke dalam masjid, naik ke atas mimbar, kemudian bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani," kata Rasulullah. Seandainya Musa hidup, maka tidak ada jalan keselamatan baginya kecuali ikut aku. Tidak ada jalan yang lapang baginya kecuali ikut aku. Siapa Musa alaihissalam? Satu orang yang dia pegang janggut Harun alaihissalam, bekas pegangannya itu langsung memutih janggut Harun alaihissalam. Dia tabok satu kali orang Kipti dengan tangan kiri, langsung tewas orang Kipti. Bahkan ketika mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, itu dia tonjok malaikat Israel sampai keluar biji matanya malaikat maut itu. Yang dijelaskan dalam hadis. Tapi kata Rasulullah, kalau Musa ini tidak ikut jalan hidup saya, maka tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan dia. Dalam hadis yang lain dikatakan, laukana Musa wa Isa hayyan ma wasi'huma illa tibai. Seandainya Musa dan Isa hidup, tidak ada jalan yang selamat bagi mereka berdua kecuali ikut aku. Kita ini bukan nabi, kiai juga mungkin belum lama ini jadi kiai, jadi ajengan. Kok kita ini berani-beraninya tidak ikut nabi dalam menjalani hidup ini? Ngarang-ngarang cara hidup, eksperimen, inovasi, renovasi, regulasi, apalagi. Hai, semoga Allah fahamkan. Nabi-nabi terdahulu diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian kalau umurnya sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu harus ikut dia, kamu harus bantu dia.
Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa ahadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Seluruh nabi berdiri, Nabi Adam, Nuh, Idris, Nabi Lot, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Ishak, semuanya berdiri. Nanti aku akan kirim seorang nabi, akan membenarkan kitab yang kamu bawa. Kamu harus bantu dia, kamu harus ikut dia. A'akrartum, apakah kamu berjanji atas perkara ini? Para nabi angkat tangan, akrarna, kami berjanji ya Allah. Coba nabi-nabi terdahulu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 81. Nabi-nabi terdahulu saja disuruh ikut nabi. Kita ini Allah perintahkan, ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang datang dari nabi kalian maka ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang dari dia maka tinggalkan. Coba kita bawa dalam kehidupan kita, kita bawa dalam majelis kita, kita bawa dalam kehidupan rumah tangga kita, kita bawa dalam makomi kita, kita bawa dalam kehidupan profesi kita. Inilah jalan keselamatan. Rasulullah ini adalah suri toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul untuk kalian ini adalah suri teladan. Dia adalah ayah yang terbaik, dia adalah anak yang terbaik, dia adalah mantu yang terbaik, dia adalah mertua yang terbaik, dia adalah suami yang terbaik, dia adalah imam yang terbaik, dia adalah makmum yang terbaik, dia adalah hakim yang terbaik, dia adalah mahkum yang terbaik, dia adalah amir yang terbaik, dia adalah makmur yang terbaik, dia adalah penjual yang terbaik, dia adalah pembeli yang terbaik. Orang yang mendaki, yang terbaik itu mendakinya Rasulullah. Orang yang menurun terbaik itu menurunnya Rasulullah. Orang yang memakai baju, cara memakai baju yang terbaik itu Rasulullah. Orang yang melepaskan baju, cara melepaskan baju yang terbaik itu Rasulullah. Orang yang menikah yang terbaik itu Rasulullah. Semua kehidupan itu yang terbaik puncaknya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap saat kita dikehendaki melihat kepada Rasulullah, apa saja yang kita mau lakukan. Rasulullah perintahkan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Rasulullah salatnya di masjid, Rasulullah salatnya berjamaah, Rasulullah salatnya dengan azan dikumandangkan. Satu orang datang kepada Rasulullah mengaku krismon, ya Rasulullah kena krismon. Rasulullah bukan kasih modal, nih kamu pergi dagang. Rasul bukan kasih tanaman, nih kamu tanam. Rasulullah perintahkan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Rasulullah perintahkan salat, perintahkan keluargamu salat. Salat hubungannya dengan rizki. Jadi kalau satu kampung ingin sejahtera, harus sholat satu kampung itu. Satu kota ingin sejahtera, harus sholat satu kota itu. Satu negara ingin sejahtera, satu negara harus sholat itu. Banyak contohnya hadirin. Nabi katakan, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat dia menegakkan agama, siapa meninggalkan sholat dia meruntuhkan agama. Kalau satu kampung ada 100 orang, 30 orang sholat, 70 orang tidak sholat. Jadi apa yang terjadi di kampung itu? 30 orang menegakkan agama, 70 orang meruntuhkan agama. Kalau ada orang bikin rumah, 30 orang gotong royong bikin rumah,
70 orang gotong royong merubuhkan rumah. Kira-kira bisa jadi nggak rumah itu? Bukan lari ke atas rumahnya, lari ke bawah, saudara. Maka tidak heran. Ini Pak Cecep menjelaskan dalam istimewa itu. Negeri kita ini sudah 72 tahun merdeka, mengusahakan pertanian, mengusahakan perdagangan, mengusahakan peternakan, mengusahakan perindustrian, mengusahakan perekonomian. Tiap tahun sarjana ekonomi kita itu lulusannya lebih banyak daripada penduduk Brunei Darussalam. Sarjana ekonominya saja. Kalau sarjana ekonomi bisa mengatasi masalah keekonomi di Indonesia, maka Indonesia menjadi negara paling sejahtera sedunia. Negerinya hijau royo-royo, di atas permukaan tanah pohon besar-besar, di bawah permukaan tanah ada minyak, ada gas, ada batu bara, ada emas, ada intan, ada berlian. Lautnya luas, ada ikan besar-besar, ada mutiara-mutiara yang mahal harganya. Tapi negeri kita bukan sejahtera, bukan kaya raya, saudara-saudara, malah berhutang. Menteri Keuangan mengumumkan setiap satu orang ini menanggung utang negara sebesar 13 juta rupiah. Bapak-bapak ini, Pak Jenggot ini, hati-hati. Punya hutang 13 juta rupiah. Kalau mati, walaupun mati syahid, itu nggak langsung masuk surga. Beresin dulu hutangnya. 13 juta kali 250 juta penduduk, itu hampir 4.000 triliun hutang kita ini, saudara. Apa yang salah ini? Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid, ulangi, gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Salah kita. Nanti kita kalau azan, kita stop di luar sana, orang-orang yang mau lewat ya, kita stop. Apa? Sholat. Mau nggak bebas dari hutang 13 juta? Kamu punya hutang 13 juta, sholat dulu. Allah. Negara-negara yang mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia saja diberikan kesejahteraan walaupun negerinya kering kerontang. Dulu Kuwait negara miskin, raja perintahkan sholat, dipaksakan rakyatnya sholat. Sekarang Kuwait kaya raya, banyak orang Indonesia kerja di sana. Negeri yang kering kerontang meninggalkan negeri yang hijau royo-royo. Mereka mengindahkan panggilan Allah. Kita ini negeri lagi bertani, datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap bertani. Lagi berdagang, datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap berdagang. Lagi ngantor, datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap ngantor. Di dalam masjid potong keramik, datang azan tetap potong keramik kita. Ya Allah. Nah, kita harus usahakan mengajak umat. Mereka ingin sejahtera, mereka ingin bahagia. Jalannya itu jalan yang telah dicontohkan Rasulullah. Buktinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada. Sistem ekonomi kapitalis sudah gagal, saudara. Sistem ekonomi sosialis sudah gagal. Yang hidup sampai sekarang mendatangkan kesejahteraan, dan bukti itu adalah sistem ekonomi langit, sistem ekonomi propetis, sistem ekonomi yang dihantarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmurkan masjid, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di masjid kita taklim,
Di masjid kita zikir, di masjid kita nih perbaiki akhlak, saling memuliakan satu sama lain. Kalau ada tamu kita sambut dengan senyum. 4 perkara yang mempesona dari orang tabligh ini bukan usul dakwah. Pertama tuh senyumnya. Kalau orang tabligh nggak mau tersenyum bahaya, karena ngajak orang tuh masuk surga. Bahasanya tuh ngajak orang untuk masuk surga. Sedangkan penjaga surga itu adalah malaikat siapa namanya? Malaikat Ridwan. Itu semenjak diciptakan Allah belum pernah cemberut. Kalau ada orang ngajak kita masuk surga tapi wajahnya cemberut, wah, kita curiga. Dalam sejarah dikatakan bahwa yang tidak pernah tersenyum itu adalah malaikat Malik. Malaikat penjaga apa? Penjaga neraka. Jadi kalau kita ngajak orang itu dengan senyum. Latihan. Tiap pagi angkat pipi kanan, pipi kiri 1,5 senti, tahan 1 menit. Tiap pagi latihan. Supaya itu jangan kalah sama pom bensin. Pom bensin di BSD ada stiker di situ. S3, senyum, salam, sapa. Ini harus murah senyum orang tabligh ini. Subhanallah. Bersedia insyaallah? Nomor 1 mempesona. Yang kedua yang mempesona adalah pijitannya. Subhanallah. Orang itu senang keluar sama orang tabligh ini karena itu darahnya yang beku jadi lancar, badan yang pegal jadi seger. Subhanallah. Khidmat. Yang ketiga minyak wanginya. Subhanallah. Saya dengar itu Ustadz Abdul Somad Riau katakan, saya senang nih ketemu Dery Sulaiman. 6 kali saya ketemu Dery, 6 botol minyak wangi saya dapat. Begitu kita jumpa kepada ulama. Jangan jumpa kosong udah minta didoakan, tapi nggak ngasih apa-apa. Adab itu. Berikan hadiah. Tahadu tahabu kata Nabi. Berilah hadiah maka engkau akan berkasih sayang. Kalau ulama tidak menolak saja kerja kita ini, maka lampu hijau untuk kita bergerak pintu demi pintu, rumah demi rumah. Tapi kalau ulama nggak suka sama kita, bakal susah kita. Jangankan tetangga, dalam rumah aja susah kita ajak dalam dakwah. Allahu Akbar. Yang keempat, nampannya. Ini nampan tabligh luar biasa. Kasih makan, kasih apa? Umat hari ini lapar. Kemarin Maulana Sa'ad sampaikan di Nizamuddin, disampaikan oleh kakeknya beliau Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. 3 penyebab umat ini murtad. 1 jahalat, 2 fursat, 3 gurbat. Jahalat, fursat, gurbat. Jahil, lapar, miskin. Maka kita harus bergerak dengan ilmu, kita harus bergerak dengan makanan, kita harus bergerak dengan solusi. Solusi kemiskinan dengan makmurkan masjid. Makmurkan masjid, itu solusi kemiskinan. Mau berapa kali dibacakan ayat fal ya'budu rabb hadzal bait. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini solusi dari kemiskinan. Yang kedua, solusi kelaparan, bawa singkong rebus. Jangan rumit-rumit. Tiap pagi kita bawa singkong rebus ke masjid kita. Bawa teh dan kopi atau susu jahe. Selepas sholat subuh, Pak jangan pulang dulu, ada singkong rebus. Pak jangan pulang dulu, ada singkong rebus. Masya Allah. Setiap pagi kita bawa singkong rebus. Insya Allah lama-lama orang mau duduk tuh. Kalau sudah mau duduk, kita bisa bertanya, yang biasanya sholat di pojok sana kok nggak ada? Siapa yang tahu ya? Oh, biasanya sih ada, tapi saya tahu rumahnya. Boleh nggak kita sama-sama ke rumahnya? Subhanallah. Udah 2 kerjaan makomi kita buat, yakni musyawarah dan kunjungan harian, tanpa ada judul yang rumit, yang membuat orang jauh dari orang tabligh ini karena judulnya itu rumit. Khususi, usuli, taskili, itu bahasanya itu membingungkan umat.
Bahasa-bahasa planet mana ini mereka nggak paham. Boleh nggak Pak kita sama-sama berkunjung ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya? Udah. Kapan-kapan kita bawa bukunya, ini ada buku Muntakhab, ada buku Fadil Amal kita baca. Mereka insya Allah mau dengar. Kenapa mau dengar? Karena perutnya sudah kenyang. Kata Maulana Umar, memang iman itu dalam hati, tapi akarnya di dalam perut. Gak bisa dijauhkan. Kita hari ini masjid-masjid kita kosong dari makanan, sedangkan masjid Nabi setiap hari ada makanan. Setiap hari ada makanan. Hanya pada masa-masa paceklik betul itu tidak ada makanan. Setiap hari ada makanan. Itu sebabnya ketika sahabat lapar, mereka kemana cari makan? Sahabat kemana cari makan? Ke masjid. Mereka bukan ke warteg, mereka bukan ke restoran. Karena setiap hari ada makanan di masjid. Hari ini setiap hari masjid kita kosong dari makanan. Akhirnya umat pergi ke warung sana. Siapa yang niat sediakan makanan di masjidnya? Jangan ragu-ragu Pak. Kalau kita sediakan makan, subhanallah, itu orang berkunjung ke rumah kita saja, itu diiringi 70.000 malaikat, membawa 1.000 rahmat, membawa 1.000 berkah. Abdullah bin Abbas katakan, setiap satu suap makanan yang dimakan oleh tamu itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Kita tidak paham perkara ini. Itu dalam kitab Fadilah Sedekah disebutkan, atau orang ulama dia mengajak orang-orang masjid untuk datang makan ke rumahnya, dibentangkan supra, dihidangkan kurma. Dia buat peraturan, setiap biji-biji kurma yang dimakan harus diletakkan di depannya masing-masing. Setelah selesai semuanya, maka dihitung siapa yang biji kurmanya paling banyak, dikasih hadiah, dikasih duit yang banyak. Begini. Dan tamu kalau pergi meninggalkan rumah kita, maka dosa-dosa ahli rumah itu dibawa kabur oleh tamu itu. Walaupun jumlah tuan rumahnya 1.000 orang. Subhanallah. Hari ini karena kita tidak paham kemuliaan tamu, sehingga kita nih cuek kepada tamu. Bahkan ada rumah-rumah itu di depan pagar ditulis, awas anjing galak, supaya tamu jangan mendekat. Orang-orang yang sudah pernah berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh, melihat itu di Pakistan. Itu ada masjid di sana, setiap hari 7.000 orang, 8.000 orang, mungkin 10.000 orang, tiap hari makan di situ. Kemarin di Nizamuddin, itu dari Indonesia saja, lebih dari 4.000 orang yang datang makan di situ. Di masjid, bukan di restoran Nizamuddin, di masjid. Di Bangladesh, ke Krail, tiap hari itu 3.000, 4.000 orang. Masih tidak akan katakan, saya kasih makan kamu di sini, kamu pulang kasih makan. Enggak mungkin, itu amalan yang ikhlas dari mereka. Tapi kita ini melihat, maka dengan melihat ini kita ambil mata pelajaran, kita jadikan pelajaran. Oh, harusnya saya pulang nih kasih makan kepada jemaah masjid saya. Hari ini kita pelit, medit, bakhil, gak mau kasih makan. Itu yang namanya singa yang liar. Itu menjadi jinak dan manja. Itu dengan apa? Dikasih apa dia itu singa itu? Apa dijampi-jampi dah? Dipuji-puji, wahai singa yang liar, engkau adalah singa yang paling ganteng. Kamu jangan nakal ya, kamu jadi singa yang soleh. Kalau ngomong seperti ini bakal dicakar sama singa itu. Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Akhirnya dia jadi jinak.
Dia jinak kepada siapa? Kepada orang yang ngasih makan doang itu. Kalau kita yang datang, walaupun pakai loreng tentara, walaupun pakai pistol polisi, datang ke sana bakal dicakar sama singa itu. Dia jinaknya kepada orang yang ngasih makan. Umat yang liar di terminal, di stadion, di stasiun, kalau dikasih makan di masjid, insya Allah dia akan jinak kepada masjid, saudara. Bersedia insya Allah? Khidmat. Nabi sedang khutbah Jumat, hari Jumat ini sedang khutbah Jumat, duduk di hadapan Nabi ini para sahabat-sahabat. Mungkin di antara sahabat ada yang pernah melihat Nabi membelah bulan, ada yang pernah melihat itu pohon membelah bumi datang bersujud ke hadapan Rasulullah. Mungkin ada yang pernah melihat air keluar dari jari jemari Rasulullah. Sedang khutbah di atas mimbar, tiba-tiba datang kafilah membawa makanan, kafilah Dihya bin Khalifah. Dung 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 dung, suara unta ini dipukul tabuh menandakan kafilah datang. Itu satu masjid bubar seluruhnya. Tinggal 12 orang di hadapan Nabi itu yang bertahan. Coba tinggal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Abdurrahman bin Ubaid bin Jarrah dan seterusnya. Gara-gara itu turun ayat surah Al-Jumu'ah ayat 11. Turun ayat gara-gara makanan. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran turun gara-gara makanan. Dan sejak hari itu syariat Jumat dirubah. Tadinya Jumat seperti Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Sejak hari itu khutbah dulu baru sholat, keburu kabur nanti. Jadi begitu. Sediakan makan, maka umat akan ngumpul. Kiai ceramah dibentangkan makanan, bubar tuh jemaah majelis. Saya ingin tanya, kenapa majelis sholat isya dibandingkan majelis tahlilan lebih rame majelis tahlilan? Karena majelis tahlilan ada makanan. Maka kita niat untuk sediakan makanan waktu isya di masjid kita, insya Allah ya. Beginilah kita ajak umat jinak kepada masjid. Ayam aja dikasih makan di kandang jadi jinak. Kata Maulana Zubair Banggali, orang yang pernah makan makanan tabligh akan jadi tabligh. Ini rumus. Orang yang pernah makan makanan tabligh akan jadi tabligh. Tapi ini rahasia, jangan katakan kepada siapa-siapa ya. Rahasia orang kebun jeruk ini. Subhan. Makanya ada orang nggak mau. Loh kenapa? Teman saya kemarin makan 3 hari hilang dari kampung. Wah. Begitulah saudara. Semua amal kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Semua kita lakukan karena Allah. Dan kita kirimkan khusus Al-Fatihah kepada orang tua kita Haji Nur Iman. Tadi malam jam 19.30 telah mendahului kita. Insyaallah pagi ini akan dimakamkan di Karet. Ala hazni Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Insyaallah sebelum kita mati juga silakan catat nama keluar 4 bulan jalan Allah Subhanahu. Mari Pak insyaallah berdiri yang niat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, insyaallah Pak. Yang niat yang sudah mendaftarkan nama boleh langsung ke tim Taskil Pak. Langsung 4 bulan. Yang sudah pernah ke IPB boleh 4 bulan negeri jauh. Yang belum ke IPB boleh Pak langsung daftarkan nama ke 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh. Mari Pak daftar Pak. Tadi kita telah dengarkan bagaimana upaya umat ini bisa datang memakmurkan masjid, maka kita tingkatkan pengorbanan.